95%. Itu tayangan saya hanya fokus yang untuk kita lihat-lihat saja penampilannya. Karena semuanya sudah ada di kepala Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, saya mewakili kelompok kami Warna Merah untuk menyampaikan hasil diskusi kami apa yang terjadi atau hal-hal korupsi kecil-kecilan yang terjadi di sekolah. Yang pertama, guru mengajar tidak tepat waktu. Yang kedua, kehadiran tidak tepat waktu. Yang ketiga, juga soal menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu saja dari kami awalnya. Mungkin ada yang pertama dari kelompok ini. Korupsi tenaga juga. Terima kasih. Oh ya, korupsi waktu, tambah korupsi tenaga dan korupsi yang kedua tadi korupsi apa? Korupsi waktu dan juga fasilitas. Fasilitas umum, sarana prasarana. Iya. Oke, waktu sarana. Kelompok 1 untuk yang pertama di sekolah untuk korupsi itu yang korupsi waktu ya, kurang disiplinnya kita sebagai guru, siswa itu juga korupsi. Kemudian yang kedua tidak tepat waktu masuk di kelas untuk menyampaikan materi, itu juga korupsi. Kemudian seperti tadi kelompok 4 sampaikan, kita menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Ya, itu saja mungkin sama. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok anti korupsi. 3. Ada? Ya, selain Nova yang sudah sampaikan tadi, mungkin ada tambahan lain. Kalau tidak ada, nanti kita kelompok. Karena sepertinya sudah disampaikan tadi. Ada? Ya. Baik, contoh satu korupsi yang tidak bisa dilupakan di sekolah yaitu korupsi laporan dari bos. Ya, betul, karena korupsi dilaporkan dari bos, lainnya kita buat, lainnya kita kirim ke dinas. Itu saja. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kurang korupsi. Korupsi laporan dana bos. Ya. Oke, baik. Ya. Kelompok 2. Dari teman-teman yang lain sudah menyampaikan beberapa, sehingga kami menyampaikan apa yang belum kami dengar dari kelompok lain. Menurut kami salah satu contoh korupsi di sekolah adalah korupsi hak. Dalam artian bahwa semua siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari setiap guru. Namun mungkin, tetapi semoga tidak terjadi sekolah ini. Mungkin akan ada guru di luar sana yang memberikan hak itu berbeda-beda. Dalam artian porsi kepada siswa ini lebih banyak karena di luar lingkungan sekolah adalah sebagai keluarga, adalah sebagai teman dekat dan lain sebagainya. Itu yang sehingga terjadi kecurangan baik dalam penilaian, baik dalam perhitungan dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua adalah mungkin itu saja dari saya, dari kelompok kami, dan terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok sobat KPK. Ya, korupsi apa yang bisa terjadi di sekolah itu korupsi hak, teristimewa terhadap siswa sebagai guru sering melakukan perbuatan atau hal-hal yang berkaitan dengan siswa yang melanggar hak-haknya siswa. Ya, seperti itu. Oke, perlu diketahui bahwa di sekolah itu sebenarnya banyak sekali tindakan korupsi. Ya. Korupsi itu bisa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ada tiga di jalan sekolah ada korupsi dalam perencanaan. Yang pertama RAPBS, dan itu sama juga di pemerintahan itu RKPD. Ya. RAPBS, ARKAS, dan yang lain-lain itu ada sedikit selipan-selipan. Ya. Dari perencanaan otak sudah memikirkan bahwa ada untungnya tidak buat saya. Nah, itu korupsi. Ya, itu sudah korupsi. Itu dalam perencanaan. Terus yang kedua, ya tadi menyangkut hak-hak siswa. Ya, maaf, ini bukan itu, hanya menyampaikan saja kepada ya sebenarnya hak tadi siswa untuk mendapatkan pelajaran
Tetapi ya kadang diplesetkan ya, karena ini bilang haknya siswa ya, positif ini sesuatu yang positif, tapi sebenarnya itu negatif juga. Haknya siswa untuk mendapatkan pelajaran, untuk lebih tahu, lebih pintar, lebih cerdas, tetapi guru selipkan motivasi ada sedikit begininya toh, ya, ada sedikitnya begini toh, ya, itu juga korupsi. Walaupun sebenarnya harus timbal balik, karena guru memberi, ya guru memberi, guru mendapatkan imbalannya, upahnya seperti itu. Tapi itu sudah sebenarnya berdasarkan aturan, sudah di dalam proses pembelajaran dan tambahan memang tugas guru itu menerangi ya macam-macam yang mulia, ya. Sehingga tadi bilang dari guru saja laporan termasuk tadi disampaikan dana bos, ya. Selama ini penyampaian di informasi di atas itu bahwa guru saja yang mengajarkan tentang ya akhlak, karakter dan segala macam, tapi dana bos biasanya menjadi masalah di Kabupaten Sami dan Indonesia, karena tidak pernah ada beres-beresnya dari guru dana bos itu. Ya. Karena itu di situ kan ada berbagai macam alasan yang mengungkapkan bahwa ya saya selintir sedikit dana bos, ya, karena dana bos itu bantuan apa? Ya, bantuan operasional sekolah, ya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, ya. Terus yang kedua, ya, korupsi bisa dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa. Makanya sebenarnya saat ini yang saya minta harus hadir itu bendahara. Jadi minta maaf Pak Victor, tadi itu bukan guru saja. Jadi kalau bendahara tidak hadir ini bisa juga nanti, ya, di bendahara-bendahara ini akan memungkinkan terjadinya korupsi, ya. Bendahara juga punya pikir begini, nanti tujuan mulia, ya. Atau dia ada kepala sekolah saja, bisa menjadi tujuan mulia untuk guru-guru. Tapi di dalamnya itu ada keuntungan buat bendahara sedikit, ya. Buat itu walaupun minta maaf. Kalau begitu, maka jawaban yang dari kelompok 4, 1, 2, 3 dan 1, 3 dan 4 itu yang memungkinkan seperti itu, bahwa tidak bisa diberantas. Karena dari dalam diri sendiri, kita sendiri yang sederhana itu, kita tidak bisa memberantas itu. Begitu. 1, 3 dan 4. Tapi tetap saja dari diriku sendiri yang berinisiatif. Ya. Iya. Juga pengalaman, maksudnya kalau di sekolah, saat pernah di sekolah. Ya, saat siswa ada guru juga misalnya contohnya Ibu Kepsek, nanti ke depan guru-guru yang sudah punya anak itu biasanya itu saat guru itu mengajar di kelasnya, kalau ada anaknya, ya anaknya itu yang juga jadi prestasi di situ luar biasa, dia juara nilainya bagus, ya dia terus nilainya itu, ya itu termasuk jenis korupsi juga. Jenis korupsi itu ada gratifikasi, suap, hadiah. Nanti itu kita selanjutnya kita bahas tentang itu, ya, karena untuk penyuluhan selanjutnya tentang itu. Tapi awal kan kita di sekolah, bagaimana supaya dari awal dulu siswa-siswi itu diajari, ya, dilatih, dididik supaya bisa dari kecil itu sudah anti korupsi. Kalau kita kan produksi korupsi, kalau kita ini. Jadi untuk memberantas agak susah. Tapi kalau mereka dilatih dari kecil bahwa anti korupsi, mereka otomatis ke depan juga bisa anti korupsi. Karena itu mereka masih kan dikatakan istilah apa? Tabula rasa. Mereka masih kecil itu dari orang tua. Nanti itu yang kemarin saya targetkan itu bahwa ada parenting class juga itu, supaya orang tua nanti saat memang untuk kegiatan anti korupsi ini. Tapi materinya agak lain. Bagaimana mereka mendidik dari dalam rumah itu untuk anak itu. Jangan orang tua yang mengajar begini, ya, anti korupsi, tapi orang tuanya korupsi hak-hak anak juga seperti itu. Artinya biasanya, anak-anak, ya, kamu tidak boleh merokok, ya. Anak-anak tidak boleh merokok, tapi di depan, ya. Begitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi kan melanggar tindakan yang melanggar aturan-aturan, ya. Kalau yang itu minta maaf, kita kebetulan kurang di sini, jadi tidak banyak yang sirip pinang, ya. Tidak boleh membuat buah pinang di segala macam tempat, dan di sini tidak sirip pinang tidak terjadi. Tetapi minta maaf, ya, sebenarnya misalnya ini kita di sini hanya 2 kumpulan yang paling besar, Flores dan Raja. Jadi termasuk itu juga tindakan yang melanggar tadi itu korupsi, tindakan yang melanggar, perbuatan yang melanggar atau yang merugikan orang lain dengan bahasa sendiri-sendiri, ya. Itu tuh korupsi juga itu. Korupsi itu harus berpikir bagaimana uang ditarik, bisa kembali
kan berapa persen itu dapat dari PAUD sampai universitas itu kan antara karakter dengan pengetahuan. Ya. Kalau dari pendidik dari dasar itu yang porsi karakternya lebih besar. Ya, dari grafiknya itu. Ya, sorry, saya sudah lewat ini ya. Porsi dan kita yang optimis bahwa ini bisa. Tapi kalau kita sendiri yang menjadi agen ini, ya anti korupsi, mengatakan bahwa tidak bisa, dengan demikian ke bawah akan tidak bisa. Setuju saudara-saudara? Setuju. Iya. Begitu. Ya. Berarti kelompok ini hanya kelompok ya dua ya, kelompok sobat KPK tadi. Ya. Karena ini mulai dari kecil sudah terbiasa. Ya. Kita harus yang mendidik optimis bahwa ini semua bisa dilaksanakan dengan pembiasaan-pembiasaan. Ya. Jadi pembiasaan itu hanya bisa siswa-siswi dapatkan kalau kita sendiri yang terbiasa duluan, kita sendiri gurunya. Kalau hanya mengharapkan dari siswa, ya kita teorinya bagus tapi praktiknya lain, otomatis itu akan sulit dan pesimis untuk bisa diberantas korupsinya. Korupsi bisa diberantas dan diri sendiri dengan menjadi pribadi yang berintegritas. Kalau pribadi yang berintegritas itu yang memiliki nilai-nilai integritas itu banyak-banyak. Ada kalau dulu awal itu KPK itu 9. Nah, tapi yang pertama nilai itu ada 18, dilebutkan menjadi 9 saja itu. Jujur, mandiri, tanggung jawab, kerja keras. Coba kita urusan
Namun apakah kegiatan kita hari ini bukan termasuk korupsi ketika kita berkegiatan seperti ini, namun siswa-siswa kita diliburkan padahal hari ini masih ada efektif sekolah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini berupa pertanyaan sekaligus ya. Yang saya perlu sampaikan ya, pada intinya saya jawab saja, pada intinya korupsi. Tetapi ada tetapinya, karena saya sudah menginformasikan duluan ya sebelumnya kepada kepala sekolah ya. Dengan demikian sudah disetujui bersama dan sudah ada kesepakatan bersama mufakat bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi aslinya korupsi ya. Tetapi karena sudah disampaikan, diinformasikan terlebih dahulu, otomatis ya korupsi yang tidak disengaja ya. Tidak otomatis kecuali saya sampaikan begini, oh tiba-tiba hari ini kita kegiatan ini, Bapak Ibu mau sekolah apa semuanya harus itu masuk. Nah, itu baru korupsi benar-benar ya, korupsi dalam pemaksaan seperti begitu. Tapi kalau sudah diinformasikan terlebih dahulu ya dan tidak melakukan, nanti anak-anaknya tidak datang ya, anak-anaknya kan sudah diinformasikan terlebih dahulu, memang haknya mereka. Tapi pada intinya itu saya sampaikan, yang ini sebenarnya teorinya korupsi ya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain lagi? Berarti masih pada sistemnya dong Bapak. Iya. Berarti masih pada sistemnya Bapak. Kalau gitu kita bisa tarik kesimpulan budaya kita korupsi juga bisa karena faktor lingkungan yang kondisional. Berarti bahwa kalau kita bisa tarik kesimpulan juga budaya korupsi entah disengaja atau sengaja itu juga bisa tergantung kondisional Iya. lingkungan. Oke, baik. Itu benar apa yang dikatakan Pak Jembo. Ya, tadi memang sebenarnya ada itu bahwa korupsi itu bisa terjadi kan selain diri sendiri, korupsi dari diri sendiri yang melakukan korupsi, bisa juga kalau kita ya terhimpit oleh waktu. Nanti jenis korupsinya nanti kita bahas kemudian. Karena ini saya hanya materinya hanya sebatas itu. Belum, nanti ada materi khusus yang jenis-jenis korupsinya seperti bagaimana ya. Itu nanti ada penyuluhan level berikutnya. Ini kita level dasar ya. Karena untuk supaya kamu bagaimana menerapkan di anak-anak itu saja. Bagaimana kalau kamu mengajarkan ini sudah kita tingkat yang di atas ya. Kalau anak-anak kan tidak mudah bertanya seperti pengetahuan kita tidak akan seperti ini ya. Jadi nanti itu masuk dalam level yang itu berikutnya itu untuk penyuluhan korupsi tingkat muda ya. Mengapa kami pertama karena sebenarnya masih masuk dalam itu. Tapi saya ingin sekolah kita sekolahnya korupsi makanya harus melalui gurunya korupsi dulu baru ajarkan ke anak-anak seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya menyangkut anti korupsi di sini, ketika dalam lingkup sekolah kita membuat aturan. Nah, dalam aturan itu aturannya itu kita buat hari ini kita seperti ini, tiba-tiba besok berubah, tidak dijalankan aturan tersebut. Apakah itu termasuk korupsi? Iya. Oke, baik, iya. Oke, ya. Saya kira hampir pertanyaan bersama dengan Pak Siti tadi ya. Ya. Saya mengatakan bahwa kalau yang seperti itu, kalau misalnya aturan sudah diterapkan seperti ini, ya. Tapi besoknya berubah, ya. Pada intinya kita katakan bahwa itu adalah korupsi. Tetapi bagaimana caranya? Dilihat lagi, ya. Dari caranya, apakah benar-benar itu ya dengan mendadak atas kemauan sendiri, ya misalnya kemauan kepala sekolah sendiri, atau sudah disepakati bersama, ya disepakati bersama. Dan kita masuk dalam lingkungan bersama, sosial. Ya, kalau sudah disepakati bersama, berarti itu tidak masuk korupsi lagi kalau sudah disepakati bersama. Ya. Tapi intinya kegiatan itu kalau tiba-tiba itu, esensinya itu pada dasarnya itu korupsi. Ya. Kalau kita berbuat tidak sesuai dengan aturan tadi kita istilahnya itu tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma kaidah-kaidah, ya. Hari ini kita dapat rumah seperti yang sekarang ini. Iya. Tetapi tiba-tiba dari Dinas. aksesoris mereka bersih kita untuk asesor untuk kunjungan untuk hari ini di sekolah. Iya. Nah, itu kan kita tidak sepakat, kita punya
komitmen yang sekarang sudah ada ini. Iya. Jadi saya konfirmasi lagi kepada mereka. Iya. Mereka kita kesempatan di Selasa. Oke. Itu pun juga kita sudah termasuk propsi. Oke, baik. Ya, artinya itu ya. Tapi maksudnya tadi, minta maaf lagi kepada Ibu Paul. Ya, tapi maksud saya tidak apa-apa. Ya, kalau seandainya ada informasi awal kita tidak mau mengganggu. Ya, tadi kita sesuai informasi awal tidak boleh mengganggu kegiatan. Ya, itu makanya kita sepakati baik-baik bersama, bahkan melibatkan pihak sekolah dengan anak-anak murid semuanya. Ya, kita sepakat bahwa